Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Hari ini Ibu Agnes akan menyampaikan materi tentang operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pertama-tama kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat, ada 4 jenis soal yang akan kita jumpai. Jenis soal pertama, bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jenis soal yang kedua, bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif, hasilnya bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif. Jenis soal yang ketiga, bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, hasilnya bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif. Dan jenis soal yang keempat, bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Perhatikan bentuk soal yang pertama. Bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Kalian perhatikan, jika pada penjumlahan bilangan bulat, apabila jenis bilangan bulatnya sama, maka angka pada bilangan bulat itu tinggal kita jumlahkan saja. Contoh, 15 ditambah 10. Kita langsung jumlahkan antara 15 dan 10, hasilnya adalah 25. Contoh yang kedua, 34 ditambahkan 6. Kita langsung jumlahkan 34 dan 6, hasilnya adalah 40. Dan contoh yang ketiga, 23 ditambah 12. Kita langsung jumlahkan antara 23 dan 12. Hasilnya adalah 35. Sekarang kita akan sampai pada bentuk soal yang kedua, yaitu bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif, hasilnya bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif. Jika kita menemui bentuk soal dengan penjumlahan bilangan bulat yang berbeda, yang di sini adalah negatif dan positif, maka kalian harus memperhatikan hal-hal atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lihatlah angka mana yang lebih besar pada bilangannya. Jika angka pada bilangan positif yang lebih besar, maka jawabannya adalah positif. Namun, jika angka pada bilangan negatif yang lebih besar, maka jawabannya adalah negatif. Kemudian, hitung selisihnya. Kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, negatif 12 ditambah 15. Kita lihat di sini ada angka 12 dan angka 15. Angka pada bilangan bulat positif yaitu 15 lebih besar daripada angka pada bilangan bulat negatif yaitu 12. Maka nanti jawaban dari negatif 12 ditambah 15 adalah bilangan bulat positif. Kemudian kita selisihkan antara 15 dan 12. Selisih antara 15 dan 12 adalah 3. Jadi negatif 12 ditambah dengan 15 hasilnya adalah 3. Contoh yang kedua, negatif 9 ditambah 20. Kita lihat
di sini ada angka 9 dan angka 20. Angka pada bilangan bulat positif yaitu 20 lebih besar daripada angka pada bilangan bulat negatif yaitu 9. Maka jawaban dari negatif 9 ditambah 20 adalah bilangan bulat positif. Kemudian kita selisihkan antara 20 dan 9. Selisih antara 20 dan 9 adalah 11. Jadi negatif 9 ditambah 20 hasilnya adalah 11. Contoh yang ketiga, negatif 24 ditambah 13. Di sini ada angka 24 dan angka 13. Angka pada bilangan bulat negatif yaitu 24 lebih besar daripada angka pada bilangan bulat positif yaitu 13. Maka jawaban dari 24 ditambah 13 adalah bilangan bulat negatif. Kemudian kita selisihkan antara 24 dan 13. Selisih antara 24 dan 13 adalah 11. Jadi negatif 24 ditambah 13 hasilnya adalah negatif 11. Contoh yang keempat, negatif 32 ditambah 21. Angka pada penjumlahan ini adalah 32 dan 21. Kita lihat angka pada bilangan bulat negatif yaitu 32 lebih besar daripada angka pada bilangan bulat positif yaitu 21. Maka jawaban dari negatif 22 ditambah 21 adalah bilangan bulat negatif. Kemudian kita selisihkan antara 32 dan 21. Selisih antara 32 dan 21 adalah 11. Jadi negatif 32 ditambah dengan 21 hasilnya adalah negatif 11. Kita lihat jenis soal yang ketiga yaitu bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif hasilnya bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif. Kita lihat bentuk soalnya bahwa di sini adalah penjumlahan dengan bilangan bulat yang berbeda, yaitu antara positif dan negatif. Sehingga cara kita mengerjakan soalnya sama dengan jenis soal yang kedua. Yang perlu diperhatikan, yang pertama, lihatlah angka mana yang lebih besar pada bilangannya. Jika angka pada bilangan positif yang lebih besar, maka jawabannya adalah positif. Namun, jika angka pada bilangan negatif yang lebih besar, maka jawabannya adalah negatif. Kemudian, hitung selisihnya. Contoh. Yang pertama, 47 ditambah negatif 15. Kita lihat di sini ada angka 47 dan ada angka 15. Angka pada bilangan bulat positif yaitu 47 lebih besar daripada angka pada bilangan bulat negatif yaitu 15. Maka jawaban dari 47 ditambah negatif 15 adalah bilangan bulat positif. Kemudian kita selisihkan antara 47 dan 15. Selisih dari 47 dan 15 adalah 32. Jadi 47 ditambah negatif 15 hasilnya adalah 32. Contoh yang kedua, 27 ditambah negatif 12. Di sini kita lihat angka 27 dan angka 12. Angka pada bilangan bulat positif yaitu 27 lebih besar daripada angka pada bilangan bulat negatif yaitu 12. Jadi jawaban dari 27 ditambah negatif 12 nanti adalah bilangan bulat positif.
Kemudian kita selisihkan antara 27 dan 12. Selisih antara 27 dan 12 adalah 15. Jadi 27 ditambah negatif 12 adalah 15. Contoh yang ketiga, 8 ditambah negatif 26. Kita lihat di sini ada angka 8 dan angka 26. Angka pada bilangan bulat negatif yaitu 26 lebih besar daripada angka pada bilangan bulat positif yaitu 8. Maka jawaban dari 8 ditambah negatif 26 adalah bilangan bulat negatif. Kemudian kita selisihkan antara 26 dan 8. Selisih antara 26 dan 8 adalah 18. Jadi 8 ditambah negatif 26 hasilnya adalah negatif 18. Kita lihat contoh yang keempat. 19 ditambah negatif 20. Kita lihat di sini ada angka 19 dan angka 20. Angka pada bilangan bulat negatif yaitu 20 lebih besar daripada angka pada bilangan bulat positif yaitu 19. Jadi jawaban dari 19 ditambah negatif 20 adalah bilangan bulat negatif. Kemudian kita selisihkan antara 20 dan 19. Selisih antara 20 dan 19 adalah 1. Jadi 19 ditambah negatif 20 hasilnya adalah negatif 1. Kita lihat jenis soal yang keempat. Bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Di sini adalah penjumlahan pada bilangan bulat yang sama yaitu bilangan bulat negatif. Maka nanti pada pengerjaannya kita langsung menjumlahkan angka-angka pada bilangan bulat tersebut. Contoh, negatif 7 ditambah negatif 33. Di sini kita lihat ada angka 7 dan angka 33. Maka kita jumlahkan antara 7 dan 33, hasilnya adalah 40. Maka negatif 7 ditambah negatif 33, hasilnya adalah negatif 40. Soal yang kedua, negatif 15 ditambah negatif 44. Di sini ada angka 15 dan angka 44. Kita jumlahkan angka 15 dan angka 44 menjadi 59. Jadi negatif 15 ditambah negatif 44 hasilnya adalah negatif 59. Contoh yang ketiga, negatif 23 ditambah negatif 50. Di sini ada angka 23 dan ada angka 50. Kita jumlahkan angka 23 dan angka 50 menjadi 73. Jadi negatif 23 ditambah negatif 50 hasilnya adalah negatif 73. Contoh yang keempat, negatif 11 ditambah negatif 67. Di sini ada angka 11 dan ada angka 67. Kita jumlahkan antara 11 dan 67, hasilnya adalah 78. Jadi negatif 11 ditambah negatif 67 adalah negatif 78. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat, juga ada 4 jenis soal yang akan kita jumpai. Jenis soal yang pertama, bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat positif, hasilnya bisa bilangan bulat positif, bisa juga bilangan bulat negatif. Jenis soal yang kedua, bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat negatif,
hasilnya bilangan bulat positif. Jenis soal yang ketiga, bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif. Soal yang keempat, jenisnya bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kita lihat jenis soal yang pertama, yaitu bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat positif, hasilnya bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif. Pada soal penjumlahan, supaya lebih memudahkan kita, maka soal tersebut kita ubah dulu menjadi soal penjumlahan. Ibu ulang, pada soal pengurangan, agar lebih memudahkan kita, soal tersebut kita rubah ke dalam soal penjumlahan. Contoh, 8 dikurangi 3. Soal pengurangan tersebut kita rubah ke dalam penjumlahan menjadi 8 ditambah negatif 3. Tolong perhatikan bentuk penjumlahannya. Jadi dari 8 dikurangi 3, kita rubah menjadi penjumlahan menjadi 8 ditambah negatif 3. Kita lihat di sini adalah penjumlahan bilangan bulat yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Maka kita akan menyelesaikan dengan cara yang pertama, kita lihat angka-angkanya terlebih dahulu. Di sini ada angka 8 dan angka 3. Angka 8 pada bilangan bulat positif lebih besar daripada angka 3 pada bilangan bulat negatif. Maka nanti jawabannya adalah bilangan bulat positif. Kemudian kita selisihkan antara 8 dan 3. Selisih antara 8 dan 3 adalah 5. Jadi 8 ditambah negatif 3 adalah 5. Atau 8 dikurangi 3 adalah 5. Contoh yang kedua, 17 dikurangi 15. Kita rubah dulu dalam bentuk penjumlahan menjadi 17 ditambah negatif 15. Kita lihat di sini adalah penjumlahan pada bilangan bulat yang berbeda jenisnya. Yang satu bilangan positif dan negatif. Kita lihat ada angka 17 dan ada angka 15. Angka 17 pada bilangan bulat positif lebih besar daripada 15 pada bilangan bulat negatif. Jadi nanti jawaban dari 17 ditambah negatif 15 adalah bilangan bulat positif. Kemudian kita selisihkan antara 17 dan 15. Selisih antara 17 dan 15 adalah 2. Jadi 17 ditambah negatif 15 hasilnya adalah 2. Atau 17 dikurangi 15 hasilnya adalah 2. Contoh yang ketiga, 56 dikurangi 70. Kita rubah dulu dalam bentuk penjumlahan menjadi 56 ditambah negatif 70. Kita lihat di sini adalah penjumlahan bilangan bulat yang jenisnya berbeda. Maka kita lihat ada angka 70 dan ada angka 56. Angka 70 pada bilangan bulat negatif lebih besar daripada angka 56 pada bilangan bulat positif. Kemudian kita selisihkan antara 70 dan 56. Selisih antara 70 dan 56 adalah 14. Jadi 56
ditambah negatif 70 adalah negatif 14. Atau 56 dikurangi 70 hasilnya adalah negatif 14. Contoh yang keempat, 69 dikurangi 83. Kita rubah dulu dalam bentuk penjumlahan menjadi 69 ditambah negatif 83. Kita lihat di sini adalah penjumlahan pada bilangan bulat yang jenisnya berbeda, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kita lihat ada angka 83 dan angka 69. Angka 83 pada bilangan bulat negatif lebih besar daripada angka 69 pada bilangan bulat positif. Jadi nanti hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kita selisihkan antara 83 dan 69. Selisih antara 83 dan 69 adalah 14. Jadi 69 ditambah negatif 83 adalah negatif 14. Atau 69 dikurangi 83 adalah negatif 14. Kita lihat jenis soal yang kedua. Bilangan bulat positif dikurangi negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Kita lihat contohnya. Yang pertama, 7 dikurangi negatif 3. Kita rubah dulu bentuk pengurangan menjadi bentuk penjumlahan. Menjadi 7 ditambah 3. Kita lihat bentuk penjumlahannya. Jadi kalau negatifnya berurutan seperti ini menjadi bilangan positif, ya. Jadi 7 dikurangi negatif 3 dalam bentuk penjumlahannya menjadi 7 ditambah 3. Kita lihat di sini adalah penjumlahan pada bilangan bulat yang jenisnya sama, sehingga kita tinggal menjumlahkan angkanya. 7 dan 3 adalah 10. Jadi 7 ditambah 3 adalah 10. Atau 7 dikurangi negatif 3 adalah 10. Contoh yang kedua, 57 dikurangi negatif 20. Kita rubah menjadi bentuk penjumlahan menjadi 57 ditambah 20. Kita lihat di sini adalah penjumlahan dengan jenis bilangan bulat yang sama, sehingga angka-angkanya tinggal kita jumlahkan antara 57 dan 20 menjadi 77. Jadi 57 ditambah 20 adalah 77. Atau 57 dikurangi negatif 20 adalah 77. Contoh yang ketiga, 33 dikurangi negatif 40. Kita rubah dalam soal penjumlahan menjadi 33 ditambah 40. Karena di sini adalah penjumlahan pada jenis bilangan bulat yang sama, maka tinggal kita jumlahkan angka-angkanya antara 33 dan 40, yaitu 73. Jadi 33 ditambah 40 adalah 73, atau 33 dikurangi negatif 40 adalah 73. Contoh soal yang ketiga. 29 dikurangi negatif 57. Kita rubah dulu menjadi penjumlahan menjadi 29 ditambah 57. Hasilnya adalah 86. Atau 29 dikurangi negatif 57, hasilnya adalah 86. Sekarang kita lihat jenis soal yang ketiga, yaitu bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat negatif, hasilnya bisa bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Contoh yang pertama, negatif 8 dikurangi negatif 6. Kita lihat
bentuk pengurangan ini akan kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. Karena di sini ada negatif yang berurutan ya, negatif 6. Maka bentuk penjumlahannya menjadi negatif 8 ditambah 6. Karena di sini adalah penjumlahan pada jenis bilangan bulat yang berbeda, maka kita lihat angka-angkanya. Ada angka 8 dan ada angka 6. Angka 8 pada bilangan bulat negatif lebih besar daripada angka 6 pada bilangan bulat positif. Maka nanti hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kita selisihkan antara 8 dan 6. Selisih antara 8 dan 6 adalah 2. Jadi negatif 8 ditambah 6 adalah negatif 2. Atau negatif 8 dikurangi negatif 6 adalah negatif 2. Contoh yang kedua, negatif 13 dikurangi negatif 5. Kita ubah menjadi penjumlahan menjadi negatif 13 ditambah 5. Karena di sini adalah penjumlahan bilangan bulat yang jenisnya berbeda, maka kita lihat angka-angkanya antara 13 dan 5. Angka 13 pada bilangan bulat negatif lebih besar daripada angka 5 pada bilangan bulat positif. Jadi nanti hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kita selisihkan antara 13 dan 5. Selisih antara 13 dan 5 adalah 8. Jadi negatif 13 ditambah 5 adalah negatif 8. Atau negatif 13 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah negatif 8. Contoh yang ketiga, negatif 20 dikurangi negatif 37. Kita lihat di sini adalah soal pengurangan, kita akan ubah menjadi soal penjumlahan menjadi negatif 20 ditambah 37. Kita lihat di sini adalah penjumlahan bilangan bulat yang jenisnya berbeda, yaitu positif dan negatif. Berarti kita lihat angka 20 dan angka 37. Angka 37 pada bilangan bulat positif lebih besar daripada angka 20 pada bilangan bulat negatif. Jadi nanti hasilnya pasti bilangan bulat positif. Kemudian kita selisihkan antara 37 dan 20. Selisih antara 37 dan 20 adalah 17. Jadi negatif 20 ditambah 37 adalah 17. Atau negatif 20 dikurangi negatif 37 hasilnya adalah 17. Contoh yang keempat, negatif 6 dikurangi negatif 83. Kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan menjadi negatif 6 ditambah 83. Kita lihat di sini adalah penjumlahan bilangan bulat yang jenisnya berbeda, yaitu negatif dan positif. Kita lihat angka 83 dan 6. Angka 83 di bilangan bulat positif lebih besar daripada angka 6 di bilangan bulat negatif. Jadi nanti hasilnya pasti bilangan bulat positif. Kita selisihkan antara 6 dan 83. Selisih antara 6 dan 83 adalah 77. Jadi negatif 6 ditambah 83 adalah 77. Atau negatif 6 dikurangi negatif 83 adalah 77. Sekarang kita lihat jenis soal yang keempat. Bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat negatif. Kita lihat contohnya. Negatif 16 dikurangi 9. Kita rubah dulu dalam bentuk penjumlahan menjadi negatif 16 ditambah negatif 9. Kita lihat di sini adalah penjumlahan pada bilangan bulat yang jenisnya sama, yaitu negatif. Maka angka-angkanya kita tinggal jumlahkan antara 16 dan 9. Jumlah antara 16 dan 9 adalah 25.
Jadi negatif 16 ditambah negatif 9 adalah negatif 25. Atau negatif 16 dikurangi 9 adalah negatif 25. Contoh yang kedua. Negatif 25 dikurangi 22. Kita rubah dalam bentuk penjumlahan menjadi negatif 25 ditambah negatif 22. Kita lihat di sini adalah penjumlahan pada jenis bilangan bulat yang sama. Kita tinggal menjumlahkan antara 25 dan 22. Jumlah dari 25 dan 22 adalah 47. Jadi negatif 25 ditambah negatif 22 adalah negatif 47. Atau negatif 25 dikurangi 22 hasilnya adalah negatif 47. Contoh yang ketiga. Negatif 9 dikurangi 35. Kita bentuk dalam penjumlahan dulu menjadi negatif 9 ditambah negatif 35. Kita lihat di sini adalah penjumlahan pada bilangan bulat yang jenisnya sama yaitu negatif. Sehingga kita tinggal jumlahkan angkanya antara 9 dan 35. Jumlah antara 9 dan 35 adalah 44. Jadi negatif 9 ditambah negatif 35 adalah negatif 44. Atau negatif 9 dikurangi 35 adalah negatif 44. Contoh yang keempat. Negatif 17 dikurangi 23. Kita ubah dulu dalam bentuk penjumlahan menjadi negatif 17 ditambah negatif 23. Di sini kita lihat adalah penjumlahan pada bilangan bulat yang jenisnya sama yaitu negatif. Sehingga kita jumlahkan antara angka 17 dan 23. Jumlah 17 dan 23 adalah 40. Jadi negatif 17 ditambah negatif 23 adalah negatif 40. Atau negatif 17 dikurangi 23 adalah negatif 40. Sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan dengan cara menyelesaikannya dengan garis bilangan. Kalau tadi dengan cara menghitung, sekarang kita akan menyelesaikan dengan garis bilangan. Sebelumnya kita lihat konsep pada bilangan bulat. Kita ingat lagi pelajaran kemarin tentang konsep bilangan bulat. Kita lihat di sini kita ada garis bilangan. Nilai bilangan bulat semakin ke kanan nilainya adalah semakin besar. Jadi jika kita akan menjumlahkan itu artinya kita menambah nilai bilangan tersebut. Sehingga pada garis bilangan arahnya adalah ke kanan. Sebaliknya, kita lihat garis bilangan lagi. Nilai bilangan bulat semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Jadi, jika kita akan mengurangkan, itu artinya kita mengurangi nilai bilangan tersebut. Sehingga pada garis bilangan arahnya adalah ke kiri. Singkatnya, pada penjumlahan arahnya ke kanan dan pada pengurangan arahnya adalah ke kiri. Kita lihat soal berikut. Negatif 3 ditambah 4. Kita buat garis bilangannya. Kita lihat negatif 3. Berarti arahnya adalah ke kiri dari titik awal 0. Jadi dari 0 ke kiri ke titik negatif 3. 3 langkah ke kiri.
ditambah 4 positif. Berarti nanti arahnya ke kanan 4 langkah dari negatif 3 menjadi 1. Jadi hasil dari negatif 3 ditambah 4 adalah 1. Contoh yang kedua, 3 dikurangi negatif 3. Karena di sini adalah soal pengurangan, kita rubah dulu dalam soal penjumlahan menjadi 3 ditambah 3. Kita buat garis bilangannya. Dari titik awal 0 kita melangkah 3 ke kanan karena positif. Kemudian tadi penjumlahan kan 3 ditambah 3. Kita rubah ke penjumlahan menjadi 3 ditambah 3. Berarti 3-nya juga positif lagi. Berarti dari 3 kita ke arah kanan 3 langkah lagi menuju ke 6. Jadi 3 dikurangi negatif 3 hasilnya adalah 6. Contoh yang ketiga. Negatif 3 dikurangi 2. Karena di sini adalah soal pengurangan, maka kita rubah dulu menjadi soal penjumlahan menjadi negatif 3 ditambah negatif 2. Kita buat garis bilangannya negatif 3. Berarti 3 langkah ke kiri dari titik 0. Seperti ini. Kemudian ditambah negatif 2. Negatif 2 berarti 2 langkah ke kiri lagi dari titik negatif 3 ke 5. Negatif 5. Jadi negatif 3 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 5. Nah, anak-anak, demikian tadi materi tentang operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nanti kita akan mengadakan jimit. Pada saat jimit, kalian bisa menanyakan materi ini yang kalian belum pahami. Oke, anak-anak, bisa kalian pelajari lagi materi yang telah Ibu sampaikan. Dan nanti tolong siapkan pertanyaan apabila ada materi yang belum dipahami pada saat kita jimit 2 minggu dari sekarang. Terima kasih. Selamat belajar. Kalian mau pasti kalian bisa.